Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria Zahra, NIM 2104236. Di sini saya akan membuat video tentang PPKI. Nah, bagi sebagian rakyat Indonesia, mendengar kata Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI seolah mendengar sebuah hantu yang sangat menakutkan. Bahkan sebagian menganggap PKI adalah bahaya laten terpendam bagi Republik ini. Kebencian terhadap PKI tentu bukan tanpa alasan. Ketika Orde Baru berkuasa, PKI seolah menjadi organisasi yang disebut dengan haram di Republik ini. Kampanye anti PKI pun dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan film. Film G30 SPKI menjadi salah satu alat propaganda efektif pemerintah Orde Baru untuk menyematkan label pemberontak kepada PKI. Melalui film tersebut, rakyat Indonesia dipaksa untuk mengamini bahwa PKI adalah sebuah partai yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara keji. Salah satu adegan yang paling keji dari film besutan yaitu Arifin Sinor adalah penculikan 7 jenderal. Mereka dibawa ke lubang buaya, lalu disiksa dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Selanjutnya, dalam mesografi nasional yang resmi dan dominan sejak masa Orde Baru, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI pada akhir 1926 sampai awal 1927 memang disebut-sebut, tetapi dengan proporsi yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan bab tentang peristiwa Madiun 1948. Dan peristiwa 30 September 1965 dalam nalar struktur naratif historiografi resmi, hal ini bisa dipahami dengan mudah. Yang dihadapi PKI pada 1948 dan 1965 adalah pemerintah Republik Indonesia sendiri, maka apa yang dilakukan PKI itu secara gampangan bisa dilabeli sebagai tindakan makar atau pengkhianatan sebagai PKI layak, bahkan wajib dihancurkan dan dipandang sebagai musuh bangsa. Sementara itu, terhadap apa yang dilakukan PKI 1926 sampai 27, institusi yang bertanggung jawab dalam memproduksi wacana sejarah resmi agaknya mengalami kesulitan untuk membingkai dan memaknainya. Sebab yang ditantang PKI adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda, padahal dalam wacana sejarah resmi yang nasionalistis, lebih tepatnya nasionalisme anti-kolonial. Siapapun yang pernah berani melawan atau memberontak terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, apapun motifnya, dengan mudah dilabeli sebagai pahlawan. Di sini, agaknya historiografi resmi dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Melabeli para tokoh PKI dalam pemberontakan 1926-27 sebagai pahlawan jelas akan mengurangi bahkan membalik gambaran tentang mereka sebagai pengkhianat. Akan tetapi, menyamaratakan apa yang PKI lakukan pada 1926 sampai 27 dengan apa yang mereka lakukan pada 1948 dan 1965 jelas merupakan suatu bentuk anakronisme sejarah menempatkan suatu peristiwa sejarah dalam bingkai waktu yang berbeda. Lalu, bagaimana historiografi resmi nasional memaknai peristiwa tersebut dan bagaimana pula historiografi resmi PKI memaknainya? Teks-teks resmi PKI yang belakangan muncul kembali antara lain berkat kebebasan berekspresi sebagai salah satu buah reformasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, memungkinkan naskah lama diterbitkan ulang dan disebarkan dengan mudah, entah secara digital ataupun cetak. Nah, polemik tentang Partai Komunis Indonesia, termasuk isu kebangkitan partai yang dilarang pada 1966, kembali mengukaka dengan satu pihak menyebut dengan sebutan omong kosong, dan yang lainnya mengungkapkan ada peluang muncul lagi. Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disebut dengan LIPI, Aspi Marwam Adam menyebut isu kebangkitan PKI adalah khayalan. Sementara pemuka agama Syafi'i Ma'arif menyebut isu tak bermartabat.
Tetapi anggota DPR dari Partai Keadilan Sejarah PKS Sukamta Mantamiharja menunjuk sejumlah indikator yang ia katakan merupakan disebut dengan peluang munculnya lagi PKI. Sejumlah pihak lain yang menyebut terjadinya kebangkitan PKI termasuk Kiflan Zain, mantan Kepala Staf Kostrat, sesuatu bukti yang dituding Kiflan seperti disebutkan dalam sejumlah laporan. Ada seminar di kantor LLBH Jakarta yang berakhir ricuh Minggu sampai Senin dini hari dan dituduh membahas PKI. Bagaimana jika G30 SPKI bisa dibuktikan bahwa PKI terlibat namun Soekarno masih kuat? Nah, kejadian ini tak akan dianggap lebih dari kejadian Cikini. Jika seandainya Cia bisa menendapkan bukti bahwa agensi Cina ikut terlibat Perang Malaya, tidak bisa terprediksi bisa terjadi atau tidak. Namun, PKI akan kehilangan kepercayaan publik dan semakin membuat marah kelompok kanan. Soeharto bisa saja berubah menjadi pahlawan jika menahan dirinya tidak melakukan kudeta dan tidak terjadi genosida. Apakah Soeharto menjadi presiden atau tidak tergantung seberapa besar kontribusi fasilitas politik yang ia berikan pada kelompok kanan. Jelas Soekarno pasti memilah kelompok kanan sebagai penggantinya sebagai penengah politik. Namun Soeharto tak punya banyak energi politik untuk menghancurkan PKI seperti hari ini. Kecuali PKI terlalu bodoh melakukan aksi brutal. Melakukan aksi brutal seperti pasca 1965. Medan pertarungan akan sangat sengit di parlemen. Jika kelompok kanan seprogresif kelompok kiri dan meraih simpati masyarakat, maka PKI akan sedikit demi sedikit kehilangan kekuatan politik dan berubah menjadi partai gurem. Tentu saja, Cina atau Rusia tak akan membiarkannya dengan mencoba mempengaruhi kebijakan luar negeri. Namun, mereka akan sangat kesulitan karena Barat juga akan melakukan hal yang sama dengan kondisi politik seperti ini. Walau Soeharto bisa saja ada dalam kekuasaan namun militer tak punya banyak kuasa seperti Orde Baru. Namun tentu saja militer tetap punya peran terbesar dalam politik Indonesia. Jika CIA gagal menemukan bukti Cina terlibat, maka tergantung dengan apakah Amerika Serikat terbukti terlibat atau tidak. Jika iya, Perang Malaya akan terjadi sehingga PKI bisa meyakinkan masyarakat bahwa G30S PKI hanya sebuah percikan sejarah. Tentu saja kelompok kanan akan marah terutama tentara, namun mereka terganggu dengan kondisi perang. Hasil politik pun akan terpengaruh pada siapa yang memenangkan Perang Malaya. Jika Amerika Serikat terbukti tak bersalah, maka PKI akan kehilangan kepercayaan publik. Kemungkinan besar bahwa partai tidak akan mengakui terlibat dalam G30 SPKI dan menyerahkan kepada pengadilan soal masalah hukum dari kejadian tersebut. Di sini politik Indonesia makin tidak jelas dan tak bisa ditebak. Begitu pula nasib konfrontasi Malaya yang akan tergantung dengan perkembangan politik. Nah, di sini saya mewawancarai beberapa orang. Saya akan memberikan cuplikan sebagai berikut. Apa yang Anda ketahui tentang PKI? Menurut saya, PKI itu merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh DN Aidit. Beberapa peristiwa yang dilakukan oleh PKI, misalnya pemberontakan PKI di Madiun, dan yang paling terkenal yaitu pemberontakan PKI GES 30 September PKI yang menewaskan 7 jenderal kebanggaan bangsa Indonesia. Yang saya ketahui tentang PKI adalah, jadi PKI ini merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia. PKI ini merupakan suatu partai politik yang aktif pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, namun sekarang sudah tidak aktif lagi. Lalu PKI ini juga melatar belakangi peristiwa pemberontakan G30S PKI yang sangat terkenal hingga hari ini. Lalu ketuanya juga bernama DN Aidit, dan tujuan dari PKI ini, dia itu untuk mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis. Sekian laporan saya. Apabila tutur kata dan salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.